Shalom Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan. Haleluya, selamat siang, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa hari ini hari yang terbaik kita untuk memuji Tuhan. Amin. Boleh bangkit berdiri bersama. Boleh kasih salam dulu samping kanan kiri saudara-saudari yang mungkin minggu ini baru ketemu, baru lihat. Ya mungkin setelah liburan atau kerjaan dan hari ini baru ketemu. Say hi, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Siang hari ini Bapa kita hadir dan mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Ada amin? Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan sama-sama. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu siang hari ini. Hadirat-Mu menjadi milikku. Berkat damai sejahtera serta sukacita melimpah dalam hidupku Tuhan. Hatiku diubahkan, hidupku diubahkan, keluargaku diberkati, masa depanku diberkati. Dan siang hari ini aku siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Hey. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Semua yuk. Yang ku alami biar kehendak-Mu, sambil tepuk tangan yuk. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Sebab apa? Hari Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan kupikul, akan kupikul salib-Mu. Si setiamu, Kau damai, Kau kuat, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau bersyukur, oh, hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini, oh, come on. Ini hari yang terbaik, kami memuji-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya. Walau jiwaku Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sambil angkat tanganmu katakan, akan kupikul salib-Mu. Cukuplah kasih setia-Mu. Kau bertahan, Kau kuatku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur.
pikul, akan ku salibku. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, sekali lagi akan ku salibku. Kasih setiamu, Kau bertahan, Kau kuatku, manku. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Come on, berikan tepuk tangan dan sorak-sorak. Saudara, kalau kita tepuk tangan, itu tandanya bahwa kita sedang merayakan akan kemenangan yang Tuhan berikan. Ada amin. Setiap peperangan, setiap pergumulan, Tuhan telah menang bagi kita semua. Yang percaya katakan yeay. Na 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 na, sing na 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 na, whoa, singing na na na. Na 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 na, whoa, bangkitlah dan berkatakan berkat. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Atas hidup yang diberikannya, oh Jesus, dengan pasti, dengan nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. sekali lagi bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya, oh dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, siapa? Imanku Yesus, oh kata kuat melangkah bersama Dia. Ku mengerti, ku bersorak, hey! Ku mengangkat tinggi panjinya, di kemenangannya ku bernyanyi. Haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na, say. Wow, yo bangkitlah dan berkatakan berkat. Mari berkati hidupmu sama-sama. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku
Alkitab berkata bahwa Dia telah menang bagi kita. Amin. Sekarang bersama-sama katakan, di dalam Kristus. Yuk sama-sama katakan, di dalam Kristus aku menang. Di dalam Kristus aku lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Semua yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, yuk saudara saja katakan, Yesusku berkata, sekali lagi imanku berkata, Yesusku hebat lagi. Ku berkata, ku kuat bersama Dia. Berikan sorak-sorak yang lebih panjang bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan kemenangannya. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami diciptakan kembali. Di dalam-Mu kami cakap menanggung dan melakukan perkara yang besar ya Tuhan. Kami bukan umat yang dikalahkan, tapi kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Mengucap syukur untuk apapun situasi yang sedang saudara lewati. Angkat suaramu dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak. Firman Tuhan berkata bahwa hari baik, hari buruk itu dijadikan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih buat segala proses yang terjadi. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Terima kasih untuk setiap kekalahan. Terima kasih untuk setiap masalah. Kami tidak sedang ditinggalkan ya Tuhan, tapi justru Engkau sedang membentuk sebuah hati seperti hati-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Siang hari ini yang menjadi doa kami Tuhan, bahwa kami untuk semakin dekat hati kami kepadamu Tuhan. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menanggung diriku serupa gambaranmu. Mari silakan duduk kembali saudara. Sungguh berharga
ku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabat. Mari berikan Dia pujian yang tertinggi. Engkaulah sahabat kami yang setia, Tuhan. Betapa ajaib, betapa ajaib dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau memenuhi diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga nyatamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, oh Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, mari biar musik saja naikkan pujian ini, kita sembah Dia. Tuhan, inilah doa kami siang ini. Bawa kami untuk erat dengan hati-Mu, Tuhan Yesus. Hanya Kaulah yang kami sembah, Tuhan, di atas segalanya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri sekali lagi. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku.
wajahku, ku mengangkat wajah. Syukur bagi. Mari datang sama Bapamu yang di surga. Engkau yang tertunduk karena malu. Engkau yang merasa hina, angkat wajahmu dan pandang Dia. Kasih karunia-Nya besar atas hidupmu. Terima anugerahnya siang ini. Haleluya, haleluya. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabat. Tak sekalipun, amin. Kau tak sekalipun, tak sekali. Imani ini. Apapun masalahnya, tak sekalipun, tak sekali. Oh, kau sekali lagi, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabat. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Lord of Lords, King of Kings. Oh, there's no other God but You, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. We surrender all. Di dalam hadirat-Mu kami berserah, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami berserah. Oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Jesus, Jesus. Hanya Kau saja Tuhan kami. Hanya Kau saja Allah kami yang memegang hidup kami. Yang percaya katakan amin. Hanya Kau Allah yang menjamin masa depan kami. Yang percaya katakan haleluya. There's nothing, there is nothing can separate us from the love of God. Oh, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu besar selamanya. Engkau besar, sampai selama-lamanya. Engkau besar. My soul, my Savior God, to Thee. How great, betapa besar Engkau Tuhan kami. Then sings my soul. Mari semua jiwa yang letih lesu, come on, sing. Let your soul sing, my God.
kami memuji. Memuji-Ku besar. Sungguh ajaib Puji-Ku kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Sing and sings my soul. Sings my soul. Savior God Let's sing my soul. Let's sing my soul. My Savior God, how great Thou How great Thou art. How great Thou Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami dapat kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Tuhan Roh Kudus yang membawa kami, ajar kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengakuan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai depan kau pagar tembok, sering kami tidak pernah yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini senang sekali boleh kembali lagi ke tempat ini. Bapak Ibu, ini yang pertama di tahun ini saya kesini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan Bapak Ibu lagi mengenai tahun 2033. Jadi bulan Juli 2013, seorang hamba Tuhan bernama Billy Wilson, tokoh Empower 21, sudah ganti nama menjadi Everyone. Orang itu mendapatkan pesan dari Tuhan untuk menyelesaikan amat agung di tahun 2033. Ini sebuah visi ya, bukan nubuatan. Sebuah visi untuk selesaikan amat agung di tahun 2033. Dia ngerti dan dia berusaha ngomong sama semua hamba Tuhan yang lain. Dia bicara sama hamba Tuhan itu mengerti, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Jadi dia mulai bicara sama hamba Tuhan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 9 tahun. Di bulan Mei 2022, di Jakarta itu ada sebuah konferensi kecil yang bicara hamba Tuhan dari luar negeri. Dan waktu itu bicara ternyata ada 3 orang yang menyampaikan hal mengenai 2033. Yang pertama pendeta Billy Wilson, seorang karismatik Pentakosta. Yang kedua Nicky Gamble, saya tahu Anda nggak akan tahu orang ini lah, saya juga nggak ngerti orang ini siapa kok. Nicky Gamble seorang Vatikan. Yang ketiga adalah pendeta Rick Warren, Anda mungkin tahu orangnya, tinggi besar dari Saddleback. Dia seorang Protestan. Pentakosta, Anglikan, Katolik, dan Protestan.
mendapatkan visi yang sama untuk menyelesaikan amanat agung di tahun 2033. Anda mungkin bertanya sama saya, Pak, 2033 jadi apa? Kalau Anda melihat di tahun 2033, itu adalah perayaan 2000 tahun Tuhan Yesus naik ke sorga, perayaan 2000 tahun Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu, Anda mengerti ulang tahun gereja ini kapan? Tidak apa-apa, kalau tidak mengerti nggak usah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Namanya juga ulang tahun gereja mah nggak terlalu penting ya. Yang penting gereja semuka bumi ulang tahunnya pasti di pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Bapak Ibu, itulah yang terjadi di tahun 2033. Kalau Anda tanya akan jadi apa? Saya mau katakan 2033 Tuhan bisa datang. Pasti datang nggak Pak? Ya nggak tahu. Pastinya kapan saya nggak tahu. Tapi bisa. Maybe yes, maybe no. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus tahu di 2033 kita diminta untuk melakukan sebuah perkara yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, dalam gereja Tuhan itu ada Anda yang mau dijemput 12:30, telepon penjemput Anda. Hari ini yang khotbah yang suka ngomong itu, lama ini ngomongnya. Kamu daripada nunggu di luar, mending masuk sini aja. Nah, Anda selesai jam 3 Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu, dalam dunia Kristen ada yang nomor 1. Misalnya apa? Yesus Tuhan. Anda cari dari sini gereja seluruh muka bumi pasti berkata Yesus Tuhan. Bapa adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Baptisan itu penting. Perjamuan kudus itu penting. Anda cari semua gereja pasti sama, mengatakan itu yang penting. Tetapi yang nomor 2, Anda berkata baptis penting ya. Saya mau tanya, baptis caranya gimana? Saya percaya baptis selam. Tapi apakah saya berani bicara? Kalau nggak baptis selam nggak selamat. Bapak Ibu gimana tuh? Anda mau bicara di depan sini bahwa nggak baptis selam nggak selamat? Bapaknya baptis dengan bendera. Bagaimana dipercik? Nah ya Bapak Ibu. Caranya tiap-tiap gereja berbeda-beda. Nomor 2 tuh. Yang nomor 3, wah itu lebih macam-macam lagi. Misalnya akhir zaman. Nah nomor 3 tuh akhir zaman. Saya udah belajar akhir zaman sudah banyak Bapak Ibu. Setahu saya Tuhan datang ke muka bumi itu porsinya ada 8 sampai 14 pengajaran. Dalam 8 itu beda-beda semuanya. Gitu, beda. Jadi Bapak Ibu Anda tahu pengajaran yang penting yang mana? Masing-masing gereja pilih sendiri. Tetapi Tuhan punya visi. Kita tinggalkan yang ini dan ini kepada masing-masing gereja. Sekarang Anda mengejar yang ini, yang penting. Bapak Ibu, engkau dan saya harus jadi penginjil loh. Kita harus pergi beritakan kabar baik kepada banyak orang di muka bumi ini. Sebab Bapak Ibu Anda mengerti sebuah penuaian besar. Karena berdoa untuk penuaian besar toh. Penuaian besar itu pasti terjadi. Dimulai dengan goncangan yang besar. Dan goncangan besar itu terjadi di 2025 sampai 2030 terjadinya. Bapak Ibu, dalam goncangan itu Tuhan hendak supaya engkau dan saya pergi jadi penginjil. Dan kemungkinan dalam hidup Anda cuma 1 orang akan bertobat. Dalam hidup Anda 1 orang bertobat nih. Kemungkinan kalau Anda minimalis ya 1, kalau nggak minimalis ya banyak Bapak Ibu. 1 orang bertobat, kita pergi untuk beritakan kabar baik. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Bapak Ibu, nah peristiwa kejadian-kejadian ini, kalau Anda sekarang membuka medsos ya, Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, saya mau tanya siapa yang membawa Alkitab seperti ini? Nggak ada tuh. Ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau Anda pakai handphone ya nggak apa-apa. Itu ada. Saya udah modern Pak, nggak kayak Bapak kuno gitu. Saya sudah modern, udah pakai HP Pak. Itu nempel sama hidup saya Pak. Ke toilet saya bawa, makan saya bawa, nempel sama hidup saya. Tidur samping saya Pak. Wah, kitab nempel sama hidup Anda. Anda hidup dengan Alkitab tiap hari. Bapak Ibu, Anda simpan saja. Kita nonton Alkitab dari depan. Save your battery untuk nanti nonton medsos Bapak Ibu. Nah, kalau Anda buka medsos hari-hari ini, buka medsos. Saya mau tanya, apa topik terpenting dalam dunia Kristen? Medsos tuh. Yang lagi rame ini apa? Anda pasti mengatakan, perdebatan Pak, iya. Debaters orang Kristen dan debaters dari tempat lain mengadu dengan bahasa yang sangat amat kasar yang bukan main, mengadu. Kalau Anda melihat semua
aduan yang ribut itu besar. Waduh, kasarnya bukan main. Saya pikir pemerintah kenapa nggak turun tangan, tapi saya pikir ya sudahlah, memang itulah dunia medsos ya. Itu mengadu, ternyata isi aduannya itu cuma kristologi. Kristus itu Tuhan, Kristus itu manusia, dia seorang nabi, dia seorang utusan. Jadi kristologi, hakikat dari Tuhan Yesus itu yang dipermasalahkan paling banyak di dalam perdebatan itu. Bapak Ibu, Anda harus pegang kuat-kuat loh. Hari ini saya menyarankan Bapak Ibu untuk membaca Alkitab setiap hari. Setiap hari. Amin. Setiap hari. Tuh. Baca Alkitab setiap hari dari depan sampai belakang. Kalau udah habis mulai dari depan sampai belakang lagi. Terus diulang sampai peti diketok-tok gitu. Anda harus membaca Alkitab sebab Anda membaca Alkitab. Engkau seperti tanah. Membaca Alkitab seperti sebuah benih jatuh. Bercampur dengan tanah dan bertumbuh. Firman itu potensial. Jadi potensinya ada. Di firman itu ada potensinya. Kalau ini Anda membaca dan Anda melakukannya akan terjadi. Bapak Ibu, hari-hari ini Anda membaca buku Great Reset tahun 2005-2030. Penulisnya Klaus Schwab. Great Reset warnanya biru bukunya. Dijual di Indonesia kalau nggak salah. Penulisnya Klaus Schwab sudah masuk penjara, sudah dikorupsi itu, masuk penjara. Jadi dia tuh menulis Great Reset yang akan terjadi sampai 2030. Ini porsi yang terjadi ini akan mengubah dunia. Polanya akan diubah di dunia ini. Jadi pola berubah itu Anda harus mengikuti perubahan terjadi. Sulit Pak? Iya. Anda ikuti tetapi kadang-kadang kita melihat firman itu lebih cepat, lebih dulu daripada buku Great Reset. Bapak Ibu, yang terjadi adalah ternyata Tuhan itu sudah memberikan konsep-konsep di Alkitab. Misalnya Tritunggal aja. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, di manakah ada kata Tritunggal di Alkitab? Oh, enggak ada. Enggak ada, secara eksplisit enggak ada. Tetapi Tuhan memasukkan konsep Tritunggal dari kitab 66 kitab ya. 39 PL, 27 PB. Ada yang bilang ada 73, 81, 88, macam-macam lah. 66 kitab itu sudah selesai ditulis, Tuhan memasukkan konsep Tritunggal di semua kitab. Di kata-katanya Tuhan masukkan konsep Tritunggal. Tritunggal adalah merupakan sebuah konsep yang mengisi, menyelimuti isi Alkitab. Bapak Ibu, kalau saya mendengar perdebatan orang berkata, carikan aku di Alkitab, di mana Tuhan berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Walah, dia meminta sebuah hukum, sebuah budaya yang bukan budaya Yahudi. Anda ngerti budaya Yahudi tuh Bapak Ibu? Kalau Anda nyetir ke sebelah timur deh, ke Jogja. Sampai Jogja sudah malam. Anda mau ke rumah Pak RT. Aduh, rumah Pak RT di mana ya? Itu ada bapak-bapak, tanya bapak itu, Pak. Nggih Mas. Rumah Pak RT di mana? Anda lihat baik-baik. Rumah Pak RT di mana? Bapak itu bilang, oh dia mulai membungkuk. Kemudian pakai ini nih. Monggo. Kenapa dia nggak begini? Sono rumah itu, tuh sono. Kenapa dia berkata, oh Pak RT, monggo. Kenapa dia menggunakan monggo? Pakai begini. Sebab itu adalah kultur orang Jawa. Bapak Ibu tahu kultur orang Yahudi. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Itu adalah kondisinya Israel. Jadi kultur Yahudi itu dipakai dalam konsep Tuhan. Anda harus mengerti, tidak ada orang yang mengatakan, carikan di Alkitab, mana Yesus berkata aku Tuhan, sembahlah aku. Bapak Ibu, ini kalau kalian ngobrol begini, masuk sini, gubernur. Anda gubernur Banten ya? Oh saya gubernur Jawa Barat. Jadi yang Jakarta mana? Oh nanti. Jadi Anda gubernur Banten, saya gubernur Jawa Barat. Saya kalau kesini nih, Bapak Ibu ada lewat 3 provinsi, tetapi saya motong jalur dari sekarang. Ini kalau masuk gubernur masuk nih. Dikit, ajudannya bukan pintu toh. Begitu gubernur masuk, kan gubernur gak mungkin ngomong gini, akulah gubernur. Gak mungkin gubernur ngomong begitu kan. Jadi sebuah konsep yang jelas bahwa cerita, carikan di Alkitab mana aku berkata aku Tuhan, sembahlah aku. Tuhan Yesus menggunakan kultur orang Yahudi. Bapak Ibu yang belum pernah ke Israel, angkat tangan saya doakan sekarang. Jangan turun. Naik angkat tinggi dan bertahan, saya mau doakan sekarang. Bapa di sorga, lihat tangan-tangan ini. Mereka rindu ke Israel. Biarkan mereka pergi ke Israel dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Wah, ini kan kapan lagi gitu. Anda kalau ke Israel, Anda pernah pergi ketemu orang yang pakai topi hitam, jas hitam, celana hitam, sepatu hitam, baju putih. Ini godeknya panjang. Pernah lihat orang seperti itu? Topi hitam, jas hitam, celana hitam, sepatu hitam, baju putih, godeknya panjang. Itu adalah rabbinik sekolah yeshiva. Sekolah rabi. Semuanya lulus Pak? Enggak. Karena menjadi seorang rabi itu pilihan loh. Makanya Yesus tuh punya pekerjaan sebagai seorang rabi. Konsep yang tinggi dalam Yahudi adalah seorang rabi. Orang yeshiva, kalau Anda mau sekolah di yeshiva, mau sekolah di rabi lah. Anda sekolah di situ, kalau Anda mau sekolah itu ada banyak peraturannya bejibun lah Bapak Ibu. Tetapi satu peraturan yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mencari seorang partner. Sekolah di situ, itu jumlahnya pasti genap. Mencari seorang partner sampai Anda lulus. Apa fungsi partner? Supaya Anda berdua bersepakat untuk mendalami sebuah keilmuan, memperdalam sebuah keilmuan, mempertinggi keilmuan. Anda memiliki seorang partner untuk bertanya. Bertanya adalah kultur orang Yahudi. Bapak Ibu, dan Tuhan mengutus murid berdua-dua. Bapak Ibu, Tuhan pernah berkata, ada orang Farisi datang sama Tuhan Yesus berkata, aku mau tanya sama engkau, Rabi, dari mana kuasamu ini? Dari sorga atau dari manusia? Tuhan berkata demikian. Nanti dulu, aku nanya sama kamu dulu, kok kamu jawab pertanyaanku, aku jawab pertanyaan kamu. Jawab aku, dari manakah kuasa Yohanes Pembaptis? Dari sorga atau dari manusia? Mereka berunding. Kalau kita ngomong dari sorga, nanti dia pasti bilang begini, kenapa kamu gak percaya sama aku? Tapi masa kita bilang dari manusia, dilempari orang kita. Yuk kita ngomong gini aja, Rabi, kami nggak tahu dari mana kuasanya itu. Tuhan berkata, oh kamu nggak tahu, kalau gitu aku nggak akan cerita sama kamu, apa yang kamu tanyakan sama aku. Bertanya adalah budaya orang Yahudi. Tuhan pernah tanya sama murid-muridnya, menurut engkau, siapakah aku? Apa Tuhan lupa siapa dia? Apa Tuhan nggak ingat siapa dia? Ingat, tapi kenapa Tuhan bertanya, menurut engkau, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Engkau ada yang bilang tuh Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Yeremia. Tuhan berkata, menurut engkau siapakah aku? Petrus berdiri dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, bertanya adalah kultur orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat di sini, ternyata Tuhan itu sudah mengemas sebuah konsep bahwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Bapak Ibu, Alkitab yang di PL itu ditulis nggak pakai judul. Jadi kata pertama jadikan judul. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu diambil kata pertama diambil. Gitu. Judul. Tidak pakai huruf besar, huruf kecil. Tidak pakai tanda baca. Tidak pakai spasi. Terus urut, kiri kanan terus urut. Kalau saya katakan Bapak Ibu kita membaca dari huruf ke 1054, Anda pulang pasti. Nyarinya gimana Bapak Ibu? Nah, kondisi firman itu sudah selesai Tuhan berikan sama Anda. Bapak Ibu, satu hal yang menarik. Ini konsep gaya barat. Bapa, firman, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan firman. Anda tahu Bapa bukan firman. Firman juga bukan Roh Kudus. Anak bukan Roh Kudus sama sekali. Anda tahu Bapa juga bukan Roh Kudus. Jadi Bapa bukan firman, firman bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi firman, Bapa, dan Roh Kudus ketiganya adalah ilahi. Anda angkat tangan kalau boleh. Siapa yang baru lihat gambar ini pertama kali yang saya baru gambar tadi? Angkat tangan. Oh udah semua, pulang aja Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu yang baru lihat pertama kali. Oke, ini gaya barat. Kita punya koneksi sama orang-orang di Amerika. Di Amerika itu ada banyak kelompok, ada Church of God, ada Assembly of God, ada Foursquare Bible. Itu Anda punya kelompok itu. Nah, itu gaya barat. Orang barat datang ke Indonesia menjelaskan Tritunggal sama Anda pakai gaya ini.
Tetapi kalau saya gaya timur, saya lebih suka pasang Yohanes 8 ayat 42. Ini Bapa nih. Bapa punya firman, Bapa punya Roh Kudus gitu ya. Nih Bapa. Firman tuh datang dan keluar dari Bapa. Gitu. Firman tuh ini firman datang dan keluar dari Bapa. Oke? Yohanes 8 ayat 42. Oke. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Firman begini. Roh Kudus juga sama. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Tuh, gitu. Jadi ini Bapa, Roh Kudus tuh keluar dari Bapa. Penghibur yang kudus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ini Bapa, keluar firman. Ini Bapa, keluar Roh Kudus. Bisa ya Bapak Ibu ya? Dan masalahnya, kalau Anda punya firman, Anda juga punya roh, tapi firman sama roh itu nggak bisa menjadi manusia, nggak bisa. Tapi lain, Bapa adalah ilahi. Ini keluar Roh Kudus, ini firman keluar. Dan itulah yang Anda sebut sebagai Tritunggal. Anda mau pakai gaya barat boleh, gaya timur boleh. Anda berkata, aduh Pak, pusing Pak, sudah mumet saya. Anda percaya Yesus Tuhan. Percaya Pak, cukup sudah. Anda pegang itu saja. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, konsep itu adalah konsep yang Alkitab katakan terjadi di dalam seluruh isi Alkitab. Kalau Anda mengatakan, Kolose 1 ayat 19, mana benda yang paling besar di seluruh muka bumi? Anda berkata matahari, salah. Anda berkata Milky Way, Bima Sakti, galaksi, salah. Apa yang paling besar? Black hole. Black hole adalah sebuah planet yang sangat besar sekali, sehingga kalau ada planet berjalan dekat dia, disedot, bahkan sinar disedot sampai gelap semuanya. Black hole adalah satu benda yang paling besar di seluruh alam semesta ini. Mana lebih besar, black hole atau Allah? Ini Allah tak? Tetragrammaton. Orang Yahudi nggak nyebut Yahweh, kita nyebut Yahweh. Yah, Hava. Yah adalah to being, working, listening, studying, learning, itu adalah ini, Yah. Hava, bojonya opung Adam itu loh. Hawa. Yahweh artinya sang pemberi kehidupan. Kalau engkau makan, kerek Anda habiskan, muncul lagi. Anda konsumsi sampai kering habis, muncul lagi. Anda minum sampai habis, muncul lagi. Sebab dia nggak bisa habis, dia sang pemberi kehidupan. Bisa ya Bapak Ibu? Tuhan adalah sang pemberi kehidupan. Nah, ternyata Kolose 1 ayat 19, firman Tuhan berkata, seluruh kepenuhan Allah, Allah itu penuhnya luar biasa. Kepenuhan Allah, tidak terbatas kepenuhan Allah. Berkenan diam dalam diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang pasti. Kalau kita terbatas, ini pasti terbatas juga toh. Kalau Tuhan tidak terbatas, tempat yang bisa menampung tempat tak terbatas adalah tak terbatas juga. Inilah Tuhan Yesus. Kolose 1, ayat 20, ayat berikutnya. Oleh dialah yang memperamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi atau di sorga, sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah itu penting loh Bapak Ibu. Tanpa pencurahan darah, nggak ada pertobatan. Ini sebuah hal yang baik. Kalau saya tanya, binatang apa yang paling turun di muka bumi? Nah, Anda bisa sepakat sama saya, domba. Makanya hati-hati Bapak Ibu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, jangan culun seperti domba. Gitu. Domba adalah binatang yang paling culun. Sebab domba itu kalau berputar, ini gembala membawa domba lari, kan ngikutin belakang. Berputar di situ, setelah berputar gembalanya keluar. Itu domba, ya muter terus, nyari apa nggak tahu, muter terus sampai pingsan. Gitu.
Domba kalau sudah terbalik, udah gini. Kalau saya bilang domba bukan wedhus gembel Indonesia ya, wedhus gembel. Domba yang besar, yang bulunya kayak Shaun the Sheep. Kalau sudah terbalik, gembala harus membalikan dia, kalau enggak bisa mati itu. Tapi domba itu kan punya tanduk Pak, iya tanduknya bertumbuh, nusuk diri sendiri itu domba. Kerjaan tiap hari cuma ngadu domba, dung pingsan gitu. Domba itu seperti itu, domba itu benar-benar merupakan binatang yang tidak punya perlindungan. Membutuhkan gembala. Dan Tuhan katakan, engkau adalah domba. Bapak Ibu, ada satu yang menarik. Anda tahu ular yang berbisa ya, ular belang, ular kobra, derik. Kalau Anda digigit ular kobra, Anda harus cepat-cepat disuntik. Karena kalau waktunya cuma menit, ada hitungan menit. Kalau Anda sudah lewat dari menit itu, Anda bisa kejang dan meninggal. Bapak Ibu, untuk membuat anti serum bisa ular, itu peneliti mengambil dari darah domba. Saya ingat ya, kok bisa begitu ya? Darah domba diambil, dibuatlah anti serum bisa ular. Ternyata darah domba bisa menetralkan bisa ular. Bapak Ibu, itu hal yang menarik Alkitab banget tuh. Anda dan saya sudah berdosa. Dan kuasa dosa pasti membawa kematian. Tetapi dicurahkan dari salib darah anak domba. Barang siapa menerima Tuhan Yesus akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, peristiwa itu penting. Dan peristiwa itulah yang Tuhan katakan bahwa keselamatan sampai ke ujung muka bumi. Kolose 2 ayat 9, Kolose 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, sebab segala kepenuhan jasmaniah, yang jasmaniah dan non jasmaniah berdiam dalam dia. Dia siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Anda melihat nama Yesus itu nama yang luar biasa sekali. Saya punya 10 pertanyaan kalau saya sampai surga nanti. Kita sama-sama ke surga toh? Amin, sudah sama-sama gitu. Kalau sampai surga saya ada 3 pertanyaan yang utama, ada 7 hal yang gak penting. 3 hal itu diantaranya saya mau bertanya, Bapak izinkan aku melihat Tritunggal dong, supaya aku boleh mengerti keindahannya, mengerti kedalamannya. Kalau Tuhan berkata, gak boleh, ya sudah gak apa-apa, gak maksa saya. Bapak Ibu, tapi itulah rencana Tuhan yang besar. Tuhan itu ingin supaya engkau mengalami selamat dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini penting. Roh Kudus, Bapa dan Anak menggunakan satu nama untuk keselamatan. Isi Alkitab. Anda tanya, Bapak namanya siapa? Nama Tuhan yang asli, saya nggak tahu. Yuk kita lihat yuk, Yohanes 17 ayat 11. Ini menarik Bapak Ibu, Yohanes 17 ayat 11. Firman Tuhan, kenapa sih nama Yesus yang dipakai? Aku gak ada lagi dalam dunia, tapi mereka bisa dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Namaku siapa? Namamu yang kau berikan kepadaku. Namaku Yesus toh. Namamu siapa? Yesus. Roh Kudus. Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. Ini juga bicara hal yang sama. Tetapi penghibur dari Roh Kudus yang diutus Bapa dalam. Roh Kudus datang pakai nama siapa? Yesus. Saya ke Babah Alyong membeli material. Batu bata, pasir, semen, palu, dan paku. Saya bayar semuanya, saya bawa masukkan mobil, saya bawa pulang. Sampai di rumah saya mulai untuk membangun. Waktu saya membangun lah, palunya mana? Wah ketinggalan, saya panggil Ujang. Jang, kadia Jang. Datang. Ayah naon, ada apa? Kamu ke Babah Alyong, itu palu saya sudah dibayar ketinggalan. Kamu ke sana ya cepetan pergi ambil palu saya. Oke? Siap Agan. Pergi ke Babah Alyong. Mbak Alyong, ada apa? Palu ketinggalan. Mbak Alyong tanya, siapa? Aruna. Dikasih tuh. Apakah dia namanya Aruna? Bukan. Tapi dia datang pakai nama saya. Bapak Ibu, Roh Kudus datang pakai nama Yesus. Anak datang pakai nama Yesus. Bapa memberikan namanya kepada Yesus, nama dia sendiri, Yesus. Tritunggal, Bapa,
firman Roh Kudus menggunakan satu nama Yesus untuk keselamatan. Bapak Ibu, di Indonesia nama Yesus menurut BPS, Biro Pusat Statistik, cuma ada 2 orang. Menurut saya 2 orang sudah ganti nama nih, takut dibully. Gitu. Tetapi kalau Anda pergi ke Amerika Latin, Meksiko, Argentina, kemudian Ekuador, itu Anda akan melihat nama Yesus di situ. Brazil, itu 25 juta itu. Di Filipina aja nama Yesus ada 100.000 lebih. Gitu. Nama Yesus yang dipakai. Kalau tanya sama saya, siapa nama Tuhan? Nama Tuhan yang asli, nanti kalau ketemu sama Tuhan, kalau ketemu loh sama Tuhan, ya pasti ketemu toh. Halo? Tidur semua pulang lah. Sudah ketemu toh? Kalau ada ketemu, tanya sama Tuhan namanya siapa. Tetapi di muka bumi, Tuhan menggunakan nama Yesus. Yuk kita buktikan. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Yesus minum anggur asam dan berkatalah ia, sudah lunas. Saya menggunakan kata sudah lunas ya, karena sebab itu pertukaran sebuah transaksional. Sudah selesai atau sudah lunas, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Gerika ditulis tetelestai. Bahasa Gerika. Yesus pakai bahasa apa? Pakai Aramik. Yesus pakai Aramik. Dia nggak mungkin ngomong tetelestai gitu ya. Tapi ditulis dalam lingua franca. Itu adalah bahasa yang dipakai semuka bumi. Bahasanya adalah Yunani. Itu pakai kata tetelestai. Saya waktu membaca kata sudah selesai, sudah lunas tetelestai, dulu saya bilang tetelestai itu salah. Yang benar itu harusnya teteleska. Bukan yang ini. Saya bilang yang ini dong, teteleska dong. Sebab tetelestai itu artinya dia telah selesaikan. Tetapi kalau ini artinya aku telah selesaikan. Bagi saya dulu yang benar ya ini. Teteleska, ya toh. Telah selesai, tapi aku maksudnya aku, Tuhan Yesus aku. Bukan yang ini. Tetapi setelah saya membaca firman berkali-kali, saya baru ngerti ternyata kata ini tidak pernah ada. Yang dipakai ini. Lah, Bapak Ibu bisa melihat nggak konsep Tritunggal di situ? Kelihatan tuh di sini? Pusing Pak. Wah salah, bait yang kedua. Menit ibadah pertama. Yang pertama saya juga ngomong yang sama. Gitu. Tetelestai. Dan itu dituliskan tetelestai. Konsepnya, dia telah selesaikan. Dia siapa? Tuhan mengatakan, aku dong, aku yang menyelesaikan aku. Bukan, Tuhan pakainya ini. Dia telah selesaikan. Yesus telah selesaikan. Berarti Bapa, Firman, dan Roh menyelesaikan isi Alkitab dengan satu nama yang terkenal di muka bumi. Nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh nama itu, di muka bumi, engkau dan saya beroleh selamat. Kisah ini ditulis Alkitab. Sudah habis? Oke, sekarang khotbahnya dimulai. Oh iya udah habis beneran tuh Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu? Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya jadikan sebagai judul kitab Kejadian. Allah menciptakan langit. Jamak loh. Jamak itu samayim. Jamak, im itu jamak. Kerub satu kerub, kerubim banyak kerub. Seraf satu, serafim banyak. Iim anaknya banyak.
Serafim, dalam tulisan Ibrani itu bicara banyak. Tuhan menciptakan Wa'et Samayim, Wa'et Eretz. Di bumi cuma satu, berkat bumi cuma satu. Anda mau tahu berkat bumi apa saja? Oh, saya punya banyak uang Pak, punya banyak mobil Pak, punya banyak pesawat Pak, kapal saya punya, tambang saya punya, wah itu hutan saya punya Pak, rumah gak usah dihitung Pak, hotel banyak di mana-mana Pak. Itu cuma satu. Cuma satu itu. Tetapi Tuhan katakan di langit itu banyak tingkatnya. Anda bilang sorga, Anda mau meninggal, nanti kalau aku meninggal mau masuk sorga. Mana sorga Anda? Sorga Anda dan saya adalah langit baru, bumi baru. Langit baru dan bumi bukan sorganya Tuhan Yesus. Sorga itu punya Tuhan. Tapi sorga Anda dan saya adalah langit baru, bumi baru. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, konsep itu, Bereshit. Tuhan sisipkan konsep di antara Bereshit. Bereshit. Pada mulanya. Pada mulanya. Bereshit. Kok bahasa Ibrani Pak? Ya biar keren toh, nulis deh biar keren. Ini bar atau ber anak. Anda pernah baca Yesus Barabas? Yesus Barabas siapa Pak? Pilatus pernah berkata, haruskah aku menyalibkan Yesus sebagai Kristus atau Yesus Barabas? Yesus Barabas artinya Yesus anak seorang ayah. Bapaknya Barabas itu, Yesus Barabas tidak ketahui siapa. Dia butuh parenting kali. Karena butuh parenting makanya jadi pemberontak gitu ya. Barabas. Yesus anak seorang ayah. Anak. Ini kepala sesembahan, kepala sapi, lembu, domba, kambing, domba. Ini Tuhan. Tuhan. Ini tangan. Yud, tangan. Ini taf. Baca Bapak Ibu. Anak domba adalah Tuhan yang tangan disalib. Siapa itu? Nah, itu. Kata pertama, saya belum ngomong nomor 2 loh. Kata pertama di Alkitab mengatakan Tuhan, anak domba adalah Tuhan tangan disalib. Konsep keselamatan dibuka di Alkitab. Bapak Ibu, Alkitab adalah pegangan Anda dan saya. Baca Alkitab tiap hari. Tiap hari. Jangan lewatkan itu. Amin. Bangkit berdiri. Ya bangkit berdiri. Ya bangkit berdiri, bener. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great
all we see how great, how great, and all we see how great, how great is our God. Bapa, dalam nama Tuhan anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hari ini Kau berikan kami keselamatan yang kekal, supaya kami boleh berpegang kepada keselamatan itu dan kami tidak melepaskannya. Anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Kau mengurapi kami dari depan sampai belakang, kanan dan kiri, sampai bawah mimbar, seluruhnya. Tuhan, kami percaya bahwa kami akan hidup dan tidak akan mati sampai selamanya. Anugerah-Mu limpah yang menyuruh kami supaya kami jadi penginjil. Sebab waktunya segera datang, waktunya segera akan tiba bahwa Engkau datang kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati pada siang hari ini. Terima kasih Pastor Aruna yang sudah melayani kita 2 kali ibadah. Kiranya Tuhan akan pakai lebih lagi dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Silakan angkat tangan. Tidak ada? Baik, kita persiapkan, kita pegang roti dan anggur di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dan anggur, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bila turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Biar setiap kami yang makan roti ini oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dan kami yang minum anggur ini yang melambangkan darah Kristus, setiap dosa dan pelanggaran kami sudah Tuhan ampuni. Bahkan kami percaya kutuk masa lalu, kutuk nenek moyang, kutuk dosa sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa tubuh Kristus sudah dipecahkan untuk segala penyakit kita? Amin. Dalam nama Yesus kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami, supaya oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit kami sudah disembuhkan dan dipulihkan. Selanjutnya mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara bahwa darah Kristus sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita? Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Terima Roh Kudus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami, supaya setiap kami yang percaya oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami, supaya setiap kami yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kami diampuni. Kami terlepas dari kutuk masa lalu, kutuk nenek moyang, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit. Kami terima pemulihan, kami terima pengampunan dosa, kami terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan untuk kami semua, supaya setiap kami yang sakit penyakit kami disembuhkan. Dan oleh bilur-bilur Yesus, setiap yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur oleh karena darah-Mu, setiap kutuk dosa, kutuk masa lalu, kutuk roh nenek moyang sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Pastor Aruna Tuhan, sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat pada hari ini. Sesi ibadah, sesi pertama, sesi kedua, biar Tuhan urapan-Mu turun senantiasa atas kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan akan pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya dimanapun hamba-Mu berada, biar Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati anaknya Tuhan yang sedang pendidikan di luar negeri. Tuhan memberkati. Memberkati pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Dan Tuhan akan pakai dengan dahsyat luar biasa. Tuhan berkati kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu Pastor Aruna Tuhan sudah berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan berbicara terus menolong kehidupan kami, mengingatkan kami kembali, supaya kami boleh mengerti bahwa firman Allah adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubah kehidupan kami, dan punya kuasa untuk setiap memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, saya informasikan Pastor Gembala kita, Pastor Budi Sukandi, tidak bersama-sama dengan kita. Beliau pada hari ini melayani di Pontianak, di gereja LGBT Alpha Church, Alpha Center melayani. Kita boleh saksikan video berikut ini. Silakan. Shalom semua kekasih Tuhan BSD Church yang saya cintai, yang saya kasihi. Saya lagi bersama dengan Bapak Gembala Gersom GBT Alpha Center yang ada di Pontianak. Salam dari Bapak Gembala untuk jemaat BSD Church. Terus maju, terus terima lawatan Tuhan, terus bertumbuh, berkatnya selalu dilimpahkan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di BSD Church siang hari ini? Boleh lambaikan tangan. Ada? Oke, jemaat yang setia, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita di depan kita ada formulir doa. Kita mau sampaikan juga bahwa setiap hari Jumat kita ada menara doa jam 10 di Ruko Sekretariat di The Loop Blok F nomor 2. Jadi Bapak Ibu yang punya pergumulan yang ingin didoakan, kita ada kegiatan profetik bahwa setiap formulir doa yang telah terkumpul kita akan doakan bersama di menara doa. Ya, Bapak Ibu yang punya terbeban, punya pergumulan boleh sampaikan, boleh diisi nanti formulir doa di depan di meja counter sekretariat.
Bapak Ibu boleh isi. Dan kita mau doakan sama-sama pergumulan kita masing-masing. Mungkin juga teman, saudara yang punya pergumulan boleh diinfokan. Kita doakan sampai Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita. Amin, amin. Kita siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Di siang hari ini kami boleh kembali Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan. Memuji, meninggikan, dan juga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kami ingin mengembalikan persembahan dan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya pakai Tuhan kami Tuhan sebagai perpanjangan saluran berkat-Mu Tuhan, untuk kami boleh memberkati gereja ini Tuhan. Kami boleh menjadi perpanjangan saluran tangan berkat-Mu Tuhan. Yang terbaik Tuhan telah berikan bagi kami. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, puji Tuhan kita bisa beribadah kembali di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG pada setiap hari Rabu pada pukul 7 malam berada di 4 lokasi, ada di Gading Serpong dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Green Cove dan sekitarnya, dan yang terakhir ada di Pamulang dan sekitarnya. Menara doa setiap hari Jumat pada pukul 10 pagi bertempat di sekretariat gereja di Ruko The Loop, Blok F02. Puji Tuhan untuk Morning Worship mulai Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 5 subuh tidak diadakan lagi di Hotel Trembesi lantai 1 Ruang Mandalika, tetapi berpindah lokasi ke Foresta 1 Unit 23 lantai 3B. Kagum akan kuasa-Mu, Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senang. Shalom G2B. Jangan lupa ada ibadah youth pada setiap hari Minggu pada pukul 11 di Hotel Trembesi lantai 7. G2B Generation to Bless. Untuk kamu Youth G2B, ada kabar gembira nih. Mulai Minggu 17 Agustus 2025, kita berpindah tempat ibadah di ruang auditorium Gunung Salak lantai 6 jam 1 siang. Jangan sampai ketinggalan ya, karena ada pembagian kaos G2B. Kita akan berjumpa lagi pada ibadah raya hari Minggu pada tanggal 10 Agustus 2025 pada pukul 9 dan jam 11 bertempat di Hotel Trembesi lantai 6 di ruangan Auditorium Gunung Salak dan akan dilayani oleh Pastor Esra Sutopo. BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan. Hai adik-adik, Children of Blessing akan ada di setiap hari Minggu pada pukul 9 dan jam 11 di Hotel Trembesi lantai 7. Jangan lupa hadir ya. Bye. Sekian kegiatan news sepekan dan jangan lupa untuk
follow akun sosial media BSD Church ada di TikTok, Instagram, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BSD Church. BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi, hanya namamu Tuhan kami tinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kami menghimbau kepada para orang tua yang memiliki anak-anak kecil supaya bisa diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk dididik dengan firman Tuhan pada ibadah-ibadah cobi yang ada, baik pukul 9 maupun pukul 11. Karena kita rindu anak-anak ini mereka bisa bertumbuh dalam kerohanian yang baik, mereka mendapatkan firman Tuhan yang sesuai dengan umur mereka. Oleh karena itu kami himbau orang tua bisa membawa anak-anaknya ke cobi. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi anak-anak cobi biar mereka sentiasa dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa, arahkan tangan Bapak Ibu Saudara ke depan.
Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada siang hari ini secara khusus kami ingin berdoa bagi anak-anak Cobi yang ada Tuhan, mereka yang masih kecil. Biar Tuhan yang akan berkati mereka dalam kesehatan, dalam sekolah, dalam masa pendidikannya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan suatu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan akan tolong mereka dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, bahkan roh-roh jahat, bahkan orang-orang jahat yang ingin mengganggu kehidupan mereka. Biar perlindungan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa biar di dalam masa pertumbuhannya Tuhan akan berikan masa pertumbuhan yang baik, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang dapat menggambarkan Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikannya, berikan kecerdasan dan kepintaran, bahkan hikmat yang melebihi orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak Cobi Tuhan, biar Tuhan akan memberkati mereka, biar Tuhan akan pakai mereka, memberikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran dalam mereka mendidik anak-anak ini, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang boleh dipakai oleh Tuhan, di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Baik Bapak Saudara, saya menegaskan kembali bahwa kalau biasanya ibadah morning worship diadakan di Mandalika, mulai hari Sabtu depan dipindahkan ke Poresta. Di Bapak Ibu bisa join bersama-sama di sana. Kita akan hadir bersama-sama ibadah di sana sesuai dengan tadi news yang sudah diberitakan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Pastor Aruna telah melayani kita dalam firman Tuhan 2 sesi ibadah. Ya, Tuhan akan berkati Bapak senantiasa dimanapun berada bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami melalui ibadah yang ada, baik sesi pertama, sesi kedua. Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, dan kami berindu bahwa setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan menjadi suatu persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap persembahan yang umat-Mu sudah berikan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan sulung, bahkan yang sudah mengembalikan perpuluhan. Tuhan yang akan memberkati mereka. Setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Kami serahkan Bapa dalam tangan Tuhan. Tuhan akan limpahkan berkat-Mu dimanapun mereka berada, yang bekerja, yang berusaha, wira swasta, mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan lain, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati setiap yang hadir pada siang hari ini. Mungkin ada yang datang dengan salah sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan juga akan berikan pekerjaan yang baik. Yang mereka sedang bergumul dengan masalah keuangan, Tuhan juga yang akan pulihkan. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka semua Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap yang punya pergumulan dan masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, punya hal-hal yang berat, beban berat yang ada, bahkan mungkin mereka sudah menemukan jalan buntu. Kami percaya Tuhan akan buka jalan, bahkan Tuhan akan buatkan jalan baru yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan umat-Mu di tempat ini Tuhan, biar mereka akan naik bukan turun, mereka akan menjadi kepala bukan ekor, dan apa yang mereka kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Tim Aser, pendoa, soundman Tuhan, kameramen Tuhan, multimedia, lighting Tuhan, tim praise and worship Tuhan, musik Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, baik di atas panggung maupun di belakang panggung. Kami berdoa bahwa Tuhan akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami terlampau yakin dan percaya jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan yang senantiasa ada berjalan bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan melindungi kami, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Dan kami percaya Tuhan akan pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menyertai kami senantiasa. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang,
kembali untuk menyongsong kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu dan untukku rewangi segala hal, selalu Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, puji Tuhan kita bisa beribadah kembali di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG pada setiap hari Rabu pada pukul 7 malam berada di 4 lokasi, ada di Gading Serpong dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Green Cove dan sekitarnya, dan yang terakhir ada di Pamulang dan sekitarnya. Menara doa setiap hari Jumat pada pukul 10 pagi bertempat di sekretariat gereja di Ruko The Loop, Blok F02. Puji Tuhan untuk Morning Worship mulai Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 5 subuh tidak diadakan lagi di Hotel Trembesi lantai 1 Ruang Mandalika, tetapi berpindah lokasi ke Foresta 1 Unit 23 lantai 3B. Kagum akan kuasa-Mu, Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senang. Shalom G2B. Jangan lupa ada ibadah youth pada setiap hari Minggu pada pukul 11 di Hotel Trembesi lantai 7. G2B Generation to Bless. Untuk kamu Youth G2B, ada kabar gembira nih. Mulai Minggu 17 Agustus 2025, kita berpindah tempat ibadah di ruang auditorium Gunung Salak lantai 6 jam 1 siang. Jangan sampai ketinggalan ya, karena ada pembagian kaos G2B. Kita akan berjumpa lagi pada ibadah raya hari Minggu pada tanggal 10 Agustus 2025 pada pukul 9 dan jam 11 bertempat di Hotel Trembesi lantai 6 di ruangan Auditorium Gunung Salak dan akan dilayani oleh Pastor Esra Sutopo. BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan. Hai adik-adik, Children of Blessing akan ada di setiap hari Minggu pada pukul 9 dan jam 11 di Hotel Trembesi lantai 7. Jangan lupa hadir ya. Bye. Sekian kegiatan news sepekan dan jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church ada di TikTok,
Instagram, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BSD Church. BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.